Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 yang beranggotakan Faizia Nadia F dengan NIM 20070101082, Adeva Fadia NA dengan NIM 20070101199, Fikri Huda A dengan NIM 20070101202, Nobli Azra F dengan NIM 20070101206, Dina Amalia N dengan NIM 20070101209, Novia Wulandari S dengan NIM 20070101218, Diva Devina Dena Kaila 20070101225. Di sini kita akan mempresentasikan tentang analisis film 10 Days in a Madhouse dari perspektif psikologi positif, positive clinical psychology, and introduction Alex M. Wood and Judith Johnson. Tugas psikologi klinis dari dosen pengampu yaitu Dr. Roro Setiawati SPSI MSI, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Garis besar isi film yaitu film 10 Days in a Madhouse ditulis dan disutradarai oleh Timothy Hines mengikuti kisah waktu Nili Bly di Blackwell's Island Asylum di New York. Kisah investigasi Bly mendefinisikan sejarah dunia penyakit mental bagi wanita Amerika pada abad 19. Nili Bly adalah seorang jurnalis muda di akhir tahun 1880-an yang penyelidikannya mengungkap banyak kejaman terhadap kemanusiaan di rumah sakit jiwa. Ia berpura-pura gila untuk menyamar sebagai pasien di rumah sakit jiwa Pulau Blackwell. Dalam pengungkapan itu semua, Billy juga menemukan beberapa pasien yang sama warasnya dengan dia, namun diperlakukan seperti orang yang sakit jiwa. Film ini menggambarkan suasana seperti penjara untuk fasilitas kesehatan dengan makanan tengik, pelecehan verbal dan fisik oleh staf, kondisi tidak bersih atau pasien diberi mandi dengan air yang sama, serta kurangnya selimut dan pakaian yang sesuai. Film ini menunjukkan bahwa orang yang sakit jiwa tidak diberi perawatan yang mereka butuhkan dari tenaga profesional. Terdapat adegan ketika Bly diberi dosis laudanum setiap malam padahal jelas-jelas dia itu tidak gila, sehingga segera dia bersihkan begitu perawat tidak terlihat. Tidak butuh waktu lama sebelum pengawas dan perawat menyadari bahwa dia tidak menanggapi pengobatan, mereka menyuntikkan dengan dosis obat yang begitu kuat sehingga dia hampir mati. Film ini juga menunjukkan bahwa pasien, khususnya di bangsal kekerasan, disuntik dengan begitu banyak morfin dan kloral sehingga pasien dibuat gila. Pasien menerima kekerasan fisik yang signifikan. Mereka dipukuli, dicekik, ditenggelamkan, dan diludahi. Mereka dimandikan dengan air es satu demi satu tanpa pengganti air dan harus menggunakan handuk dan sisir bersama. Makanannya tengik dan aula-aula membeku di mana pasien berpakaian tidak pantas atau pakaian tanpa lengan, berleher V, dan hanya selutut. Melalui penyelidikannya terhadap fasilitas ini, perubahan kebijakan yang signifikan telah dibuat untuk perawatan rumah sakit jiwa di Pulau Blackwell dan sekitarnya. Tidak hanya berdampak pada pendanaan rumah sakit jiwa, tetapi juga mengubah sejumlah kebijakan. Otoritas kemudian mengubah tata cara mengatur janji antara pasien dengan psikiater, pengawasan yang lebih baik kepada seluruh karyawan, dan regulasi. Baik, selanjutnya saya Faizia Nadia Fianda dengan NIM 2007010100182 akan menjelaskan tentang proses diagnosis yang dilakukan dalam film 10 Days in a Madhouse. Pertama, pasien diperiksa melalui pemeriksaan fisik medis tanpa melihat pemeriksaan psikis yang lebih dalam. Para pasien yang diindikasi sakit jiwa tidak diberikan pemeriksaan jiwa lebih lanjut dan tidak menggunakan dasar pedoman pemeriksaan jiwa yang paten. Pasien sakit jiwa diindikasi hanya dilihat melalui tingkah laku yang terlihat dan tidak ada patokan untuk menetapkan apakah perilaku yang ditunjukkan termasuk perilaku abnormal atau tidak. Hal tersebut menyebabkan banyak pasien yang sebenarnya sehat tetapi diindikasi sakit jiwa dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Pemberian penanganan pada setiap pasien juga tidak dilakukan dengan tepat, semua diberikan sama rata, tidak sesuai dengan diagnosis yang dilakukan. Hal itu terjadi karena diagnosis juga tidak dilakukan secara benar dan tepat. Saya Fikrudal Mufid dengan NIM 202 akan menjelaskan tentang penanganan pasien di dalam film. Yang pertama, pasien akan dipaksa menjadi gila dengan cara diberikan obat opium secara berlebihan
Dengan begitu, mereka akan kehilangan kesadarannya. Yang kedua, pasien akan diberikan fasilitas self-healing seperti bermain piano, berdansa, dan berjalan-jalan di taman. Yang ketiga, pasien yang meninggal karena kelalaian dokter atau perawat akan diberikan keterangan palsu untuk memanipulasi apa yang terjadi sebenarnya. Yang keempat, pasien akan diperiksa secara berkala. Yang kelima, terdapat begitu banyak pasien yang waras dan tidak gila, tapi mereka digolongkan ke dalam golongan penderita delusi dan halusinasi, sehingga pendapat mereka tidak didengarkan karena pasien dianggap gila. Yang terakhir, dokter melakukan eksperimen kepada pasien dan telah mengorbankan banyak nyawa dengan dalih untuk membantu mereka dan untuk memajukan sains. Selanjutnya, saya Adeva Fadia Nur Alam dengan NIM 270101199 akan memaparkan tentang bagaimana cara memperlakukan pasien di film tersebut. Yang pertama, pasien dipaksa mandi dengan menggunakan air dingin sampai menggigil oleh perawat. Setelah dipaksa mandi dengan menggunakan air dingin, pasien dibiarkan menggunakan pakaian yang terbuka. Yang ketiga, pasien diperlakukan kejam oleh dokter dan perawat yang ada di sana. Yang keempat, pasien diberikan makanan yang buruk dan tidak layak untuk dimakan, seperti dagingnya busuk dan roti yang terdapat ulat. Yang kelima, pada saat musim salju turun, pasien dibiarkan kedinginan dan tidak diberikan alat pemanas untuk menghangatkan tubuh. Yang keenam, pasien yang dianggap berbahaya akan digantung dan diikat dengan tali oleh perawat. Saya Dinda Amran Nurbeti dengan NIM 209 akan memaparkan tentang bagaimana hubungan antara tenaga profesional film dengan paradigma psikologi positif. Paradigma tenaga profesional pada film. Orang yang sakit jiwa sebagai makhluk menakutkan yang tidak lagi penting. Film ini menggambarkan cara berpikir atau paradigma tenaga profesional yang menganggap bahwa orang yang sakit jiwa sebagai makhluk menakutkan yang tidak berarti, serta berpikir bahwa rumah sakit jiwa sebagai tempat pembuangan bagi wanita yang dianggap tidak dapat diselamatkan atau tidak diinginkan oleh suami, keluarga, atau masyarakat. Rumah sakit jiwa sebagai tempat pembuangan sehingga semakin memperburuk keadaan karena para tenaga profesional, yaitu dokter, perawat, dan pengawas, tidak memberikan perawatan yang dibutuhkan pasien. Mereka diperlakukan tidak manusiawi. Pasien menerima kekerasan fisik yang signifikan. Mereka dipukuli, dicekik, ditenggelamkan, dan diludahi. Mereka dimandikan dengan RS 1:1 tanpa mengganti air serta harus menggunakan handuk dan sisir bersama. Makanannya tengik dan aula-aula beku, di mana para pasien berpakaian tidak pantas, yaitu pakaian tanpa lengan, berleher V, dan hanya selutut. Film ini juga menunjukkan bahwa pasien khususnya di bangsal kekerasan disuntik dengan begitu banyak morfin dan koral sehingga pasien dibuat gila. Kemudian, teori psikologi positif. Yang pertama, psikologi positif adalah perspektif informasi ilmiah tentang apa yang membuat hidup layak dijalani. Kemudian yang kedua, psikologi positif fokus pada aspek kondisi manusia yang mengarah pada kebahagiaan, pemenuhan, dan perkembangan. Kemudian yang ketiga, psikologi positif memiliki fokus terintegrasi dan berbobot sama pada fungsi positif maupun negatif. Kemudian yang keempat, mempelajari fungsi positif dapat meningkatkan prediksi, pemahaman, dan konseptualisasi tekanan psikologis. Saya Noviana Wulandari Subogia dengan NIM 218 akan menjelaskan kaitan film dengan pendekatan psikologi positif. Film 10 Days in Madhouse menunjukkan bahwa saat itu tenaga profesional hanya fokus menghilangkan, memperbaiki, atau mengurangi aspek negatif, namun dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka menganggap bahwa orang dengan sakit jiwa adalah makhluk menakutkan yang tidak lagi penting. Bahkan, rumah sakit jiwa dijadikan sebagai tempat pembuangan
yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pengobatan malah semakin memperparah keadaan pasien. Nah, otomatis film ini mendefinisikan bahwa sejarah dunia penyakit mental hanya berfokus secara mendalam atau secara mendasar pada hal-hal negatif, seperti patologi, abnormal, dan gangguan. Tujuannya kenapa? Ya karena pada saat itu tuh untuk menemukan jawaban atas isu-isu psikologi yang menghancurkan atau memperburuk kehidupan mereka. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa saat itu tujuan bidang ini tuh dasarnya itu tentang memahami kesusahan saja. Padahal aspek positif seperti emosi positif itu memainkan peran penting juga. Peran penting itu dalam meningkatkan kelangsungan hidup. Oleh karena itu, penting dalam mempelajari fungsi adaptif dan maladaptif atau fungsi positif dan negatif secara holistik atau tak terpisahkan, serta layak mendapatkan perhatian yang sama dalam penelitian dan praktek demi meningkatkan kekuatan dan kemampuan praktisi dalam menangani masalah psikologis. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.